Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alvareza dari ASP 7A akan menjelaskan mengenai administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan merupakan proses pengendalian usaha oleh negara atau pemerintah untuk merealisasikan pertumbuhan yang direncanakan ke arah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan di dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. JB Kristiadi menjabarkan administrasi pembangunan adalah administrasi negara yang mampu mendorong ke arah proses perubahan dan pembaharuan serta penyesuaian dan juga merupakan pendukung suatu perencanaan. Berikutnya, ruang lingkup administrasi pembangunan menggunakan dua fungsi, yaitu pembangunan administrasi dan administrasi pembangunan. Kedua fungsi tersebut saling melengkapi untuk menghasilkan suatu kebijakan. Partisipasi masyarakat diperlukan agar kebijakan tersebut bisa berhasil dan tercapailah perubahan ke arah modernisasi, pembangunan bangsa, dan pembangunan sosial. Dari sudut praktik, administrasi pembangunan merangkum dua kegiatan besar dalam satu pengertian, yakni administrasi dan pembangunan. Dengan demikian, administrasi pembangunan memiliki nilai-nilai yang dikandung dalam administrasi dan pembangunan dengan paradigma yang sejalan. Saat menelaah administrasi pembangunan, ada dua hal mendasar yang perlu dibedakan, yaitu administrasi bagi pembangunan dan pembangunan administrasi. Administrasi bagi pembangunan adalah administrasi dari dan bagi pembangunan, di mana biasanya menggunakan pendekatan manajemen, karena bersangkutan dengan manajemen pembangunan. Dalam hal ini, manajemen pembangunan tersebut meliputi: yang pertama, perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan diperlukan karena kebutuhan pembangunan lebih besar daripada sumber yang tersedia. Dengan demikian, perencanaan pembangunan sangat penting untuk mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan visi pembangunan. Adapun dalam perencanaan memiliki beberapa unsur antara lain, yaitu tujuan akhir yang dikehendaki, sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya, jangka waktu, masalah-masalah yang dihadapi, modal atau sumber daya yang akan digunakan, kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya, orang atau organisasi dan badan pelaksanaannya, dan mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya. Kedua, pengarahan sumber daya. Pengarahan sumber daya diartikan sebagai upaya untuk memobilisasi sumber daya yang diperlukan untuk menunjang tujuan organisasi. Ketiga, penganggaran. Penganggaran diperlukan untuk menunjang proses berjalannya administrasi pembangunan. Berikutnya, administrasi pembangunan di negara berkembang. Contohnya di Indonesia. Di negara Indonesia, administrasi pembangunannya terbilang rendah, baik dari segi pendapatan per kapita, tingkat pendidikan, tingginya angka kelahiran, dan lain sebagainya. Selanjutnya, di negara maju. Di negara maju, administrasi pembangunannya terbilang tinggi dilihat dari segi pendapatan per kapita, tingkat pendidikan, dan rendahnya keinginan untuk memiliki anak. Tingkat pendidikan yang tinggi mendorong kualitas SDM di negara maju dan terkontrolnya angka penduduk. Begitulah penjelasan saya mengenai administrasi pembangunan di negara berkembang dan maju. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.